Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kekuatan dan kelemahan dari metode CAPM dan APT dalam prediksi return saham dengan dosen pengampu Ibu Baby Kendida Hasibuan, SEMSI. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, alangkah baiknya teman-teman mengenal terlebih dahulu anggota kelompok 9. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yang pertama, ada Dora Ivana Sihotang. Yang kedua, ada Rahel Manjani Hutagalung. Dan yang ketiga, ada Abdul Rojak Martaon. Apakah teman-teman mengetahui bahwa kemampuan untuk mengestimasi return sekuritas merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan oleh seorang investor? Untuk dapat mengestimasi return dengan baik, maka digunakan suatu model estimasi. Model yang dikembangkan adalah Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory atau APT. Selanjutnya akan membahas mengenai pengertian CAPM dan APT. Apa sih itu CAPM? CAPM adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset beresiko dengan resiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Dan apa sih itu APT? APT atau Arbitrage Pricing Theory adalah sebuah model yang digunakan dalam investasi untuk menentukan harga wajar dari sekuritas keuangan dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko makroekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan dari CAPM. Kekuatan dari CAPM yang pertama yaitu sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, CAPM dapat digunakan sebagai benchmark untuk mengevaluasi tingkat pengembalian suatu investasi dan membandingkannya dengan return pasar. Dan yang ketiga, CAPM mengidentifikasi risiko sistematis atau risiko pasar yang tidak dapat dihindari melalui diversifikasi. Dan kelemahan dari CAPM yang pertama, CAPM mengasumsikan bahwa pasar modal adalah efisien secara sempurna yang tidak selalu terjadi dalam kenyataan. Dan yang kedua, CAPM mengabaikan resiko spesifik yang dapat dikurangi melalui diversifikasi. Dan yang ketiga, estimasi beta yang akurat bisa menjadi tantangan karena hasilnya dapat bervariasi tergantung pada periode waktu yang dipilih dan metode yang digunakan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan APT. Kekuatan APT yang pertama, APT mengidentifikasi risiko sistematis yang berbeda-beda untuk setiap sekuritas. Yang kedua, menggunakan faktor makroekonomi seperti inflasi, kurs bunga, suku bunga, dan lainnya. Ketiga, APT mengakui bahwa setiap investor memiliki perilaku terhadap risiko yang berbeda-beda. Dan kelemahan APT yang pertama, yaitu faktor-faktor dalam APT tidak pernah disebutkan dengan jelas sehingga diserahkan pada penelitian empiris untuk mengidentifikasi jenis dan jumlahnya. Yang kedua, APT jauh lebih sulit dibandingkan CAPM karena menggunakan lebih dari satu faktor dan memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor risiko. Sekian video dari kelompok 9 mengenai kelebihan dan kekurangan dari CAPM dan APT. Terima kasih.